dipersembahkan oleh Pemirsa, kembali dalam spesial dialog dan telah hadir di studio Berita 1 staf khusus Menteri Perdagangan Bapak Gusmardi Bustami. Selamat malam Pak Gusmardi. Selamat malam. Iya, Pak Gusmardi, tadi bersama Pak Puja kita sudah membahas mengenai ASEAN Community, tapi mungkin dari segi politik dan juga keamanan. Nah, dengan Pak Gusmardi ini mau membahas mengenai masyarakat ekonomi ASEAN itu sendiri nih Pak Gusmardi. Ini kan 6 bulan dari sekarang MEA ini kemudian akan diberlakukan atau akhir tahun 2015. Ada orang menilai bahwa ini merupakan peluang yang baik tapi juga tantangan yang berat. Kita berbicara mengenai peluang yang baiknya dulu seperti itu. Apa sebetulnya peluang Indonesia dalam komunitas ekonomi ASEAN ini? Sebenarnya kalau kita melihat secara komprehensif, secara ekonomi, ini merupakan peluang yang sangat besar bagi Indonesia. Karena apa? Karena ASEAN ini mempunyai pasar yang sangat besar. 650 juta penduduk ASEAN. Ya, ini pasar yang besar dan kira-kira 2,5 triliun dollars ekonomi ASEAN ini yang terbesarnya adalah Indonesia yang mengambil bagian. Jadi kalau kita lihat pasarnya, pasar yang besar, dan ini adalah kesempatan bagi kita, bagi Indonesia untuk mengambil atau untuk melakukan ekspansi yang besar kepada ASEAN. Nah, bagaimana caranya? Tentu selama ini sudah banyak kita lakukan ya. Artinya kita buka pasar negara-negara di ASEAN, baik 6 ASEAN yang founding membersnya, kemudian 4 ASEAN yang masih di bawah perkembangan ekonomi masih di bawah kita, dan kita sudah banyak melakukan itu. Ya, selain itu Indonesia juga sudah membuka diri. Ya, artinya impor yang masuk ke Indonesia juga terus bertambah karena kita buka dengan tarif yang sangat rendah. Artinya bahan baku yang kita beli kita proses dan kita jual kembali. Nah, jadi ini adalah suatu nilai tambah yang sangat besar, yang sangat baik, dan pasar yang besar yang bisa kita lakukan. Nah, bagaimana ASEAN perannya di Indonesia? Artinya terhadap ekspor, ya sekitar 22% ekspor kita ke ASEAN. Ya, jadi ini juga yang harus kita tingkatkan terus. Intra-ASEAN sendiri, perdagangan sekarang baru mencapai sekitar 24%. Idealnya itu sekitar 40-45%. Jadi kalau sudah mencapai itu berarti pasar ASEAN ini sangat menjanjikan. Karena masih ada ruang sekitar 20% lagi harus kita isi, dan itu harus kita rebut. Oke, ini pasar ASEAN yang memang besar seperti itu, ada peluang kemudian yang harus direbut juga tadi sekitar 20%. Tapi bagaimana kita menjawab tantangan yang ada dengan keterbatasan yang kita miliki, kemudian dengan infrastrukturnya seperti itu, kualitas sumber daya manusianya, dengan regulasinya, yang kemudian orang mengkhawatirkan bagaimana kemudian daya saing produk kita sendiri jika memang kita targetnya adalah untuk meraup pasar ASEAN tadi yang dikatakan masih ada peluang sekitar 20% lagi kita meningkatkannya. Sebenarnya tidak melihatnya harusnya sebenarnya kita sudah melakukan sejak tahun 2010 sudah terbuka ya. Dan itu sudah terbiasa sebenarnya para pengusaha kita ya, bagaimana masuk ke ASEAN dan apa yang mereka lakukan. Tapi sekarang ini tentu kita berpikir bagaimana kita membawa usaha kecil dan menengah ya, kita juga bisa memanfaatkan apa yang dilakukan oleh pemerintah yang membuka pasar selama ini. Dan ini harus bisa dimanfaatkan oleh semua. Jangan nanti yang besar saja yang memanfaatkan, tetapi yang menengah dan kecil ini terpinggirkan. Nah, ini yang kita khawatirkan sebenarnya. Oleh karena itu di dalam pilar ketiga ya, mengenai economic development dari ASEAN Economic Community ini harusnya memang difokuskan kepada peningkatan daya saing itu dari usaha kecil dan menengah. Nah, ini semua negara ASEAN kelihatannya sudah menyadari itu, dan Malaysia sebagai ketua ASEAN sekarang juga mempunyai program untuk bagaimana usaha kecil dan menengah ini mendapatkan tempat
dan bisa berkompetisi dengan negara ASEAN lainnya. Baik, itu dari segi ekonomi. Kita kembali ke Pak Puja. Ini untuk strategi di bidang komunitas keamanan ASEAN sendiri. Apa kemudian kebijakan-kebijakan yang telah disiapkan, terutama mungkin Kementerian Luar Negeri sendiri dalam menghadapi ASEAN Community ini? Tapi sebelum menjawab itu, barangkali saya ingin sampaikan ada semacam mindset yang mungkin tidak pas sekali, bahwa nanti seolah-olah akhir tahun 2015 ini ASEAN ini akan berubah menjadi sebuah masyarakat yang beda dengan sebelum-sebelumnya. Itu tidak dimaksudkan bahwa ASEAN Community ini, masyarakat ASEAN ini sebagai sebuah event nanti akan berakhir pada tahun 2015, akhir 2015, tidak. Ini sebagai sebuah proses yang akan terus diperkuat di ketiga pilar ASEAN tersebut, di ketiga pilar masyarakat ASEAN tersebut, politik keamanan, ekonomi, dan sosial budaya. Ini akan terus diperkuat sepanjang ASEAN itu ada, sepanjang Republik Indonesia ini ada. Makanya kesempatan-kesempatan yang ada, meskipun mungkin sekarang kelihatannya belum siap betul, itu sebenarnya memberikan peluang kita juga untuk terus memperbaiki diri, baik dalam konteks tadi disebutkan oleh Pak Gusmardi mengenai daya saing, bagaimana meningkatkan pasar, bagaimana meningkatkan turisme. Turis kita kan sekarang baru 9,4 juta yang masuk. Sementara ke ASEAN itu ada 102 juta turis. Nah, bagaimana 102 juta turis itu nggak hanya ke Thailand, nggak hanya ke Malaysia saja. Mereka sudah bisa mendapatkan 27 sampai 28 juta turis setiap tahun. Indonesia dong mestinya ke arah, dan trennya sudah ada. Nah, itu peluang yang mestinya kita lihat sebagai upaya, sebagai sebuah proses yang terus-menerus akan kita manfaatkan. Nah, berkaitan dengan politik dan keamanan, tadi saya sampaikan bahwa ini sebagai sebuah proses yang di mana community building yang sudah berlangsung sejak 48 tahun yang lalu untuk pilar politik dan keamanan, ini akan kita terus jaga. Kita akan terus jaga, makanya ketika kita memberikan atau menyampaikan gagasan-gagasan yang kemudian diterima oleh bukan hanya 10 negara ASEAN, tetapi juga oleh mitra wicara kita, ini sebenarnya membuka peluang untuk kita terus memperkuat dan memperkokoh stabilitas dan keamanan di kawasan kita. Ini untuk apa akhirnya? Ya untuk memberikan kemakmuran kepada rakyat Indonesia itu sendiri. Nah, tadi saya sampaikan bahwa kita membentuk ASEAN Institute for Peace and Reconciliation, itu murni gagasan Indonesia. Kita mendorong ditingkatkannya ini upaya perlindungan dan pemajuan hak asasi manusia di kawasan. Kita sekarang sudah punya ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights, semacam Komnas HAM-nya ASEAN. Sekarang kita sudah punya itu. Ini dalam rangka untuk mendorong supaya perlindungan dan penghormatan hak asasi manusia di kawasan di ASEAN ini semakin bagus. Nah, kita juga punya sekarang namanya Deklarasi HAM ASEAN. Nah, ini memberikan semacam nilai-nilai positif kepada masyarakat kita berkaitan dengan demokrasi dan hak asasi manusia di kawasan. Baik, Pak Puja dan juga Pak Gusmardi, kita masih akan terus nih melanjutkan perbincangan, tapi seperti biasa kita harus ikuti jeda berikut. Pemirsa, Spesial Dialog akan kembali sesaat lagi.